keluarga-keluarga Tuhan diberkati karena eh, materi ini akan ditaruh di dalam YouTube dan sehingga akan boleh dilihat dari mana saja disimpan ya. Nah, lalu kemudian materi-materi ini nanti akan dijadikan course yang nanti ke depan bisa ada family eh, seperti sexual discipleship yang nanti akan rencana digagas di bulan Maret begitu ya. Dalam pertemuan tujuh kali. Tapi untuk bulan Februari ini tentang eh, kelas citra diri ya. Materi-materi itu sudah dibawakan di dalam 2 tahun setengah itu sudah dibagikan, dikelompokkan, dan kita jadikan sebuah kelas supaya lebih dalam lagi. Nah, saat ini kita akan belajar sex begin from the kitchen ya, artinya eh, seks bermula dari dapur. Kita mau lihat apa itu ya, dan kita akan bersama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi mohon berkat-Mu supaya materi yang kami pelajari ini boleh menjadi berkat buat kami dan kami bisa membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami dan kami rindu ini menjadi berkat buat lebih banyak orang lagi di waktu-waktu kemudian. Kami memohon pengurapan Roh Kudus, biarlah di tempat ini Kristus ditinggikan dan diagungkan. Tuhan mencerahkan pikiran kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Tolonglah kami dapat melihat seperti Tuhan melihat untuk relasi-relasi dalam keluarga kami. Boleh makin meningkat, boleh makin berkualitas. Dan kalau kami sudah eh, hidup dengan seorang diri, Tuhan bisa pakai kami untuk kami boleh membagikan materi-materi ini kepada orang-orang yang membutuhkan sehingga keluarga-keluarga boleh ada kualitas, ada kekuatan, keluarga menjadi sehat di dalam kasih karunia Tuhan. Sekali lagi pakai dan mampukan hamba-Mu dalam segala kelemahan dan kekurangannya. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Saya ingin bagikan PowerPoint-nya. Oke. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, eh, di dalam kehidupan pernikahan ini memang saya menyadari ya, saya menyadari saya sendiri menikah sudah eh, 25 tahun jalan ini ya. 25 tahun di tahun ini, yang ke-25 nanti di bulan Oktober ya. Tanggal 21 Oktober itu ulang ulang tahun pernikahan yang ke-25. Tapi saya merasa dan melihat untuk mengenai pernikahan ini saya merasa dalam dalam relasi dengan istri saya ya. Banyak hal yang saya mengerti, saya pahami, tetapi untuk melakukannya itu begitu jauh begitu ya. Ada antara gap antara ngerti dengan melakukan begitu ya. Jadi artinya saya melihat pengertian ini bisa menjadi begitu lambat begitu ya. Jadi artinya pengertiannya itu memang butuh proses ternyata ya. Butuh proses waktu sehingga pernikahan itu ketika masuki usia 25 tahun ini eh,
jauh lebih melihat, jauh lebih siap, jauh lebih berbeda dibandingkan di waktu-waktu di masa-masa yang lalu ya. Jadi artinya bisa ada konflik, lebih banyak konflik begitu ya, lebih banyak saling tidak mengerti ya. Nah, dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya, ada masalah yang ti- tidak mudah dalam relasi suami istri ya. Saya mendengarkan ada keluarga yang mau bercerai ya, keluarga yang suami istri saling berkelahi dan mau bercerai. Nah, tentu ini yang menjadi pergumulan, satu pergumulan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ada keluarga-keluarga Kristen yang secara kualitas hubungan ini kurang baik, ya, kurang baik, bisa ranjang, ya, tidak ada komunikasi yang baik. Jadi menurut saya sayang sekali, ya, kalau keluarga-keluarga Kristen yang mengaku Kristen anak-anak Tuhan, tapi tidak menikmati hubungan yang indah, relasi yang baik, yang Tuhan mau, baik di dalam kamar tidur maupun di luar kamar tidur ya. Jadi padahal kalau ini bisa tercipta dengan mereka mengerti bahwa ini bisa dicapai ya. Di dalam anugerah Tuhan itu bisa dicapai kalau mereka belajar dan mengerti. Nah, Bapak Ibu kita sungguh bersyukur kalau Tuhan memberikan pengertian hikmat ya kepada kita. Nah, kita akan melihat materi ini ya dari buku ini. Jadi artinya eh, ada orang-orang yang tidak menikmati ya tentang seksualitas yang Tuhan sudah berikan itu karena hubungan mereka itu eh, terancam perceraian ya, komunikasi yang dingin. Nah, Bapak Ibu, kita rindu kita sendiri sebagai keluarga yang sudah ditebus oleh Kristus dengan pencerahannya kita boleh menikmati kasih karunia yang baik ya yang Tuhan berikan. Nah, konsepnya apa Bapak Ibu ya? Seks itu dimulai dari dapur atau bermula dari dapur itu konsepnya adalah pasangan itu prioritas nomor satu. Tentu Tuhan yang utama ya, Kristus Tuhan yang utama. Tapi di dalam relasi horizontal ya dengan sesama ini, dengan yang vertikal tentu Tuhan di atas segala-galanya. Dengan horizontal hubungan dengan sesama kita ini pasangan itu prioritas nomor satu. Artinya suami berusaha untuk menyenangkan satu sama lain, ya, menjadi sensitif dengan kebutuhan-kebutuhan emosinya, kebutuhan-kebutuhan seksualnya, ya. Nah, jadi itu pengertiannya. Jadi seks dari dapur itu bicara tentang bagaimana menyenangkan satu sama lain, ya. Eh, yang start dimulai bukan hanya di dalam kamar saja, tetapi atau di dalam hubungan seks itu sendiri, tetapi mulai di luar kamar, yang artinya ada hubungan yang berusaha saling memahami, menyenangkan satu sama yang lainnya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan emosi dan nantinya kepada akhirnya kebutuhan kebutuhan suami istri. Seks itu Tuhan berikan kepada manusia untuk memang sebagai anugerah Tuhan yang indah sekali ya. Jadi artinya memang Tuhan memberikan anugerah ini dan Tuhan itu ingin seks itu berada di dalam konteks pernikahan. Alasannya apa? Alasannya karena memang aturan main Tuhan ya. Tuhan mau memberikan bahwa seks di dalam pernikahan ini menjadi aman.
Ya, ada orang yang melakukan seks di luar pernikahan, ya, dengan sebanyak mungkin orang. Nah, tentu ini bukan aturan main Tuhan, ya. Jadi aturan main Tuhan satu laki-laki, satu perempuan, bukan satu laki-laki, empat istri, bukan, ya. Jadi aturan main Tuhan adalah satu laki-laki, satu wanita di dalam pernikahan, ikatan pernikahan. Mengapa perlu di dalam ikatan pernikahan? Karena memang hubungan seksual itu menghasilkan emosi yang kuat, ya. Jadi ketika ada hubungan seksual terjadi itu terjadi emosi yang kuat dan ada suatu keterikatan, ya. Kalau istilahnya itu eh, ketika laki-laki berhubungan seks dengan istrinya itu dia merasakan dia dikasihi, ya. Dia juga dia mengasihi. Jadi itu seperti semen, ya. Sebuah bangunan itu semen yang menghubungkan antara batu bata dengan batu bata itu, ya. Jadi batu bata bisa berdiri bangunan itu karena ada batu bata yang dikasih semen yang membuat ikatan satu dengan yang lain itu bisa terikat dan terbangun sebuah bangunan yang dikehendaki begitu. Jadi karena itulah perlu di dalam sebuah pernikahan. Kalau bayangkan kalau orang melakukan seks itu di luar pernikahan, lalu ada ikatan di sana, lalu ada ikatan di sana lagi, betapa eh, kacaunya ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian yang alasan yang lain karena seks dilakukan di luar pernikahan atau sebelum menikah itu membahayakan fisik, emosi dan mental, ya. Bisa orang kena HIV/AIDS, bisa orang merasa malu, rasa bersalah, dan setelah menikah pun akan banyak saling curiga satu sama yang lain, ya. Kamu sebelum menikah sudah begitu ya, waktu sudah menikah pun ya berarti kamu juga berani melakukan dengan orang lain. Nah, itu yang menjadi bahaya di dalam seks sebelum menikah begitu. Yang lain lagi adalah eh ini saya tahu sendiri ya, saya melihat sendiri eh orang yang melakukan itu sudah melakukan ya sebelum menikah, lalu kemudian laki-lakinya meninggalkannya. Ya, seperti kisah Amnon dan Tamar, mereka waktu Amnon waktu belum melakukan itu dia begitu ingin, ya begitu cinta, tapi begitu sudah melakukan, cinta itu berubah menjadi benci, Bapak Ibu ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau seks dilakukan sebelum pernikahan itu orang setelah mendapatkan seks itu lalu kemudian meninggalkannya. Bayangkan Bapak Ibu ya. Akhirnya seorang wanita itu menjadi depresi, mau bunuh diri ya karena ditinggalkan oleh tunangan yang diharap untuk dinikahi. Dia berharap saya mencintai, saya memberikan semua yang saya punya. Nah, ternyata prianya menganggap saya sudah dapat. Saya nggak mau mau menikahi kamu, saya mau yang lain. Nah, ini jadi artinya kalau pria itu memberikan cinta dapat seks, wanita itu memberikan seks untuk dapat cinta. Jadi ketika tidak ada batasan mereka melakukannya sebelum menikah, maka yang terjadi adalah bisa merugikan ya. Yang banyak dirugikan adalah yang wanita, Bapak Ibu ya. Jadi eh, itu yang bisa terjadi. Nah, ini di apa maksudnya? Apa namanya? Seks mulai dari dapur. Itu bicara tentang perlunya hubungan suami istri ini membangun hubungan, ya, membangun suatu hubungan yang di luar kamar tidur. Nah, itu yang menjadi utama, ya. Nah, jadi hubungan-hubungan ini bisa rusak kalau misalnya terjadi pernikahan-pernikahan ini
ada masalah, ya, hubungan pernikahan bisa menjadi bermasalah. Misalnya seorang ahli Larry Halter ya memberikan alasan-alasan sebelum menikah pacaran begitu ya, menikmati waktu bersama, saling mengagumi, saling berikan waktu, berikan penghargaan, berikan hadiah, berikan macam-macam ya. Mau mendengarkan ya, kalau yang misalnya pria itu yang biasa enggak ke gereja karena wanitanya itu aktif ke gereja, dia mau ke gereja begitu ya. Jadi perilaku-perilaku yang menyenangkan itu ada, tapi setelah menikah tidak mau ke gereja lagi ya, tidak mau kasih waktu untuk bersama-sama lagi, tidak ada lagi percakapan-percakapan yang rutin ya. Jadi artinya ini menjadi masalah ya. Lalu kekurangan dalam keterampilan-keterampilan ya menyelesaikan kemarahan, bagaimana menyelesaikan emosinya, bagaimana ngatur emosinya ya. Jadi tentu wanita nggak suka ya atau pasangan tidak suka kalau pasangannya itu pemarah misalnya ya. Oh, tidak bisa mengendalikan diri. Ini contoh ya. Defisit keterampilan atau kekurangan keterampilan misalnya mendengarkan pasangan, memberikan mengerti bahasa kasih ya. Dan ada taktik untuk memberi tekanan negatif ya. Kalau kamu nggak kasih seks, aku marah. Kalau kamu nggak begini, aku tinggalkan ya. Nah, kalau kamu nggak begini, nah ini ada taktik untuk memberi tekanan-tekanan negatif ya. Nah, saya ingat dulu dalam pernikahan-pernikahan, dalam perjalanan pernikahan, ya melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini ya. Tapi itu yang saya maksudkan adalah ketika lama bertumbuh itu ya, baru kemudian eh, tahu ini salah ya, ini jangan dilakukan begitu. Lalu perilaku komunikasi yang negatif. Yang lain lagi adalah harga diri yang rendah. Nah, ternyata kalau harga diri kita rendah, Bapak Ibu ya, ini sangat sangat tidak mendukung sebuah pernikahan yang baik ya, karena harga diri yang rendah itu bisa orang cenderung saling merendahkan karena dia tidak merasa berharga ya. Mudah marah, mudah tersinggung, misalnya tidak ditanyai pendapatnya, tidak dikenalkan. Misalnya kita pergi ke sebuah pertemuan ya, lalu kemudian kita ngomong sama teman-teman kita ya, lalu kita lupa mengenalkan pasangan kita. Nah, pasangan dengan harga diri rendah ini mudah marah. Kenapa saya kok nggak dikenalkan? Ya, jadi bisa dalam banyak hal itu bisa terjadi apa ya? Terjadi mudah tersinggung gitu ya. Lalu yang lain tidak ada waktu bersama. Nah, ini kesimpulan yang diambil oleh Dr. Halter ya. Dia melakukan penelitian 10 tahun yang melibatkan 130 sarjana keluarga ya. Jadi, nah, jadi artinya Bapak Ibu, ini kesimpulan-kesimpulan tadi itu dari penelitian-penelitian 10 tahun Bapak Ibu ya. Melibatkan 130 sarjana keluarga. Jadi artinya hmm, ya penelitian ini adalah dari kita bersyukur, kita tahu bahwa oh ya ini ya. Nah, kita bisa memperhatikan tentang hal-hal seperti ini ya. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu concern juga terhadap pernikahan dari anak-anak kita atau jemaat-jemaat, kalau Bapak Ibu melayani atau pernikahan diri kita, mari kita memperbaiki harga diri kita ya, penghargaan diri kita. Nah, Bapak Ibu yang bisa minat, bisa ikut bulan di bulan eh, Februari ini ya, kita tentang belajar tentang masalah
melihat diri seperti Tuhan melihat ya. Supaya kita punya penghargaan diri yang baik. Berikutnya kita melihat jadi te- kayak Bapak pengarang ini ya, pengarang ini eh, Leman ya, Bapak Leman ini juga memberikan tentang mengerti. Mengerti itu apa? Kalau orang itu urutan, urutan anak yang lahir ya. Ada anak sulung, ada anak tengah, ada anak bungsu. Saya adalah anak bungsu ya. Istri saya adalah anak anak tunggal. Nah, itu bisa sendiri-sendiri ya. Kalau anak sulung itu seperti ini, perfeksionis, tanggung jawab, pemimpin ya, saya tidak fokuskan di sini ya, hanya menunjukkan bahwa kita perlu mengerti pasangan kita nih ya, dan mengerti diri kita. Mengapa saya seperti ini? Ya. Nah, mengapa pasangan bisa seperti ini? Paling tidak kita ngerti ya, kalau dia adalah anak sulung, kalau pasangan kita ini adalah anak sulung ya, dia penuh tanggung jawab, perfeksionis, pemimpin, kemandiriannya tinggi ya. Kalau dia misalnya anak tengah itu cenderung penengah ya, karena dia juga kurang dapat perhatian ya. Dia lebih dapat menyesuaikan diri, kemampuan sosialisasinya itu lebih baik ya. Kalau pasangan hidup kita ini adalah anak bungsu, dia adalah kreatif, sensitif, lebih bergantung ya, kurang disiplin dan memiliki kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan. Nah, saya ini anak bungsu kira-kira seperti ini ya. Tentunya nanti ada perkecualian-perkecualian ya Bapak Ibu ya. Jadi ini gambaran umumnya, tapi tentu ada perkecualian. Misalnya kalau seorang itu misalnya punya saudara yang kena autis misalnya. Nah, itu bisa bisa beda lagi ya tentunya. Nah, ini perkecualiannya. Nah, kalau anak tunggal dia dapat banyak perhatian ya. Tentu dia akan menuntut perhatian yang luar biasa ya. Dia lebih mandiri, kurang memiliki kemampuan sosial, lebih perfeksionis ya. Kira-kira begini. Nah, jadi kalau kita ngerti saya seperti ini karena saya ini anak tunggal atau anak bungsu atau apa ya. Nah, kita mengerti pasangan kita seperti ini karena dia seperti ini. Nah, kalau kita saling mengerti Bapak Ibu, ini menolong kita untuk bisa berinteraksi. Ya, tentunya juga dikasih oleh Kevin Leman itu, pengarang itu, dia juga menuliskan ada dalam keluarga itu peran-peran. Ada yang peran controlling, ya, ada peran ini, peran itu. Saya tidak masukkan ya. Yang menunjukkan bahwa perlunya kita ini peran yang lain, misalnya pleaser, berusaha menyenangkan orang. Nah, kalau orang pleaser itu seperti saya, misalnya papa yang pleaser, suka menyenangkan itu lebih sulit mendisiplin anak. Ya, karena kita butuhnya untuk dicintai lebih besar ya. Mendisiplinnya jadi kurang. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya, bahwa semakin kita memahami bicara urutan, anak urutan seperti apa, lalu peran-peran seperti apa dijalankan, semakin kita lebih bisa memahami, oh ini ya, ini yang terjadi, sehingga kita lebih memahami pasangan kita satu dengan yang lainnya. Halter juga mencantumkan beberapa pembunuh komunikasi ya. Jadi misalnya suka mendeskripsikan masalah secara negatif ya. Masalah yang terlalu panjang, kabur, emosional, lalu mengeluh ya. Jadi mengeluh silang itu maksudnya eh, pasangan memberikan ada keluhan lalu kita melompat cerita keluhan kita ya. Misalnya saya mengeluh nih, waduh saya bergumul ya ini karena ada persoalan ini. Lalu pasangan pun belum saya selesai bercerita, langsung kelompat cerita ke pergumulannya. Nah, ini contoh ya. Jadi akhirnya udah wes
Sebagai suami diem saja akhirnya ya. Akhirnya bahasa yang dikeluarkan dalam bahasa Jawa itu sing waras ngalah akhirnya kan. Kalau enggak ya akan konflik. Nah, lalu yang lain itu ada kritik ya, kritikan. Jadi kadang-kadang memang tanpa sadar itu pasangan itu mengkritik, mengkritik, mengkritik. Tapi dia nggak tahu bahwa ini polanya ya, yang membuat akhirnya orang akhirnya tidak mau berkomunikasi yang dalam ya. Saya sendiri kalau mengalami begini, eh, saya punya me- taktiknya adalah saya menjauh dulu ya, menenangkan diri dulu ya, jalan keluar, jalan kaki ya, menenangkan diri lalu pulang bisa melihat sesuatu lebih baik lagi ya. Oke, ada kalimat-kalimat yang berlebihan misalnya ya. Kamu selalu begini ya, kamu selalu. Nah, kata-kata selalu tidak pernah ini juga kata-kata yang jangan kita pakai Bapak Ibu ya, karena kata-kata ini kata-kata yang tidak tepat ya. Artinya misalnya kamu selalu tidak pernah mendengarkan saya. Masa sih orang terus-menerus tidak pernah mendengarkan kita begitu ya? Atau kamu tidak pernah memberi perhatian kepada saya. Masa sih pasangan tidak pernah memberikan? Pasti pernah. Mungkin sedikit. Nah, misalnya, tapi kan pernah. Sehingga jangan pakai kata-kata tidak pernah selalu ya. Lebih baik pakai kata-kata saya merasa seperti ini misalnya. Ya baik kata saya, bukan kamu ya. Yang lain lagi, yang negatif lagi adalah membaca pikiran negatif. Ya. Ah, ini ada juga pakai kata kamu ya. Jangan pakai kata kamu begini, begini, begini. Tapi ubahlah menjadi kata saya. Saya merasa sedih karena ini ya. Jadi lebih pada mengekspresikan itu lebih sehat. Nah, yang lain lagi adalah pembunuh komunikasi adalah pembunuh komunikasi itu adalah membaca pikiran ya. Membaca pikiran negatif ya. Jadi kamu melakukan ini hanya untuk membuatku merasa tidak enak. Nah, jadi artinya kita membaca pikiran orang lain secara negatif ya. Padahal belum tentu benar demikian ya. Jadi bisa saja pikiran-pikiran ini, pikiran-pikiran kita ini salah ya. Karena itu perlu cross check pikiran-pikiran kita ini. Atau kita bicaranya terlalu banyak ya. Jadi ini yang membunuh komunikasi. Jadi ya seks di luar pernikahan ini apa? Ya ada komunikasi yang baik. Ya seperti orang melempar bola ya. Saya di sini ada Ibu Wahyu misalnya. Saya lempar bola ke Ibu Wahyu. Ibu Wahyu melempar bola ke saya melempar bola lagi. Jadi ada komunikasi yang timbal balik ya. Bisa saling mengerti, saling memahami, saling mendukung begitu ya. Nah, jadi suami istri yang bisa ada komunikasi yang baik seperti itu, tentu itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan seksualitas daripada wanita. Ya, jadi wanita itu kebutuhan seksualitasnya bukan bukan yang terutama di dalam kamar, tetapi berada di luar kamar begitu. Ini bahasa bahasa halusnya ya. Bahasa yang lain adalah menyalahkan. Menyalahkan ya, ini komunikasi yang kok yang merusak komunikasi ya, atau yang membuat komunikasi jadi buruk ini ya. Menyalahkan ya. Tidak tidak mau mendengarkan, tidak mau mengerti. eh, ya, oke. Eh, orientasi masalah, orientasinya terus kepada masalah, eh, lalu kemudian sejarah masa lalu ya selalu
masa lalu yang fokusnya ya tidak mencari solusi yang positif. Jadi selalu lihat ke masalah-masalah yang ada begitu ya daripada mencari solusi fokusnya masalah aja. Nah, ini sangat baik Bapak Ibu ya kalau ada persoalan langsung ambil satu tindakan positif yang menyelesaikan masalah itu ya. Jadi daripada fokusnya ke masalah saja ya, tapi coba ganti langsung tindakan yang positif. Solusinya apa yang positif ya. Jadi menyelesaikan masalah dengan cepat. Jadi artinya seks itu dimulai dari dapur itu bicara ada hubungan yang komunikasi yang baik satu sama lain. Nah, Norman Wright ya dari buku ini juga mengambil dari bermacam-macam pengarang juga, diambil dari bukunya Pillars of Marriage. Ada 4 cara untuk menggambarkan perasaan. Ini yang terutama pria-pria ya. Pria-pria ini lebih lamban atau lebih tidak terlatih untuk mengutarakan perasaan. Jadi kalau pria-pria bisa belajar mengungkapkan nama emosinya apa ya, memberi nama emosi itu perlu diberi nama ya. Kalau dalam hal emosi itu ada 100 macam bentuk emosi ya. Yang emosi yang menyenangkan, emosi yang tidak menyenangkan itu bisa ada 100 macam. Mungkin Bapak Ibu kita belum pernah mengungkapkan itu semuanya ya. Jadi alangkah baiknya kita belajar apa yang saya rasakan saat ini ya. Kita tanya pada pasangan, apa yang kamu rasakan? Kita belajar memang ya. Ini dalam hal ini saya pun termasuk orang yang lamban dalam belajar mengungkapkan emosi ini. Lalu kemudian, tapi kita bisa belajar ya. Jadi belajar mengungkapkan, saya merasa nama emosinya ini ya. Saya merasa senang, saya merasa lega, saya merasa sedih ya, dan seterusnya. Lalu menggunakan perumpamaan atau metafora ya. Saya merasa tersesak ya, merasa sesak. Saya merasa seperti angin yang sejuk melintasi udara. Nah, ini contoh ya, merasa senang, sukacita. Bagikan tindakan yang ingin dilakukan ya. Oleh karena ada perasaan yang tadi kita muncul. Aku merasa ingin memelukmu. Aku berharap aku bisa memukulmu. Nah, tidak apa-apa mengungkapkannya, tapi tidak dilakukan ya. Jadi hanya mengungkapkan saja. Gunakan kiasan seperti matahari tersenyum pada saya hari ini. Saya merasa seperti awan gelap mengikuti saya hari ini. Jadi ini belajar mengungkapkan emosi kita ya secara verbal. Nah, ini bisa dilakukan Bapak Ibu di luar kamar tidur atau di dalam kamar tidur. Jadi kita belajar saling share emosi kita, perasaan kita kepada pasangan kita. Ya. Nah, di dunia ini yang tadi saya cerita Bapak Ibu ada keluarga suami istri yang mau bercerai, mereka berkelahi secara fisik, ya, dilerai anaknya di sana. Nah, Bapak Ibu, ini sangat banyak terjadi, Bapak Ibu ya. Sangat banyak terjadi dan menurut penelitian Bapak Ibu ya, perceraian itu di Indonesia ini tiap jam itu berapa puluh perceraian terjadi. Setiap jam. Ya, 1 jam kita bicara ini ada berapa puluh perceraian terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu, eh, di dunia yang banyak terjadi perceraian ini, kalau di Amerika itu 50% Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada apa itu orang menikah 100% 50-nya itu bercerai. Udah bercerai kawin lagi, bercerai lagi, kawin lagi, begitu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana supaya akhirnya orang bertanya ya, bagaimana membuat pernikahan ini berhasil? Termasuk saya Bapak Ibu ya, mengapa saya ini eh, terbeban dalam pelayanan keluarga? Ya, karena saya berasal dari keluarga yang tidak sempurna, ya maksudnya
artinya dari keluarga yang papa mama itu juga relasinya sangat tidak sempurna begitu. Dan lalu yang lebih parah lagi, maksudnya dari keluarga yang bersyukur papa mama lengkap ya, tidak bercerai, tapi hubungannya ya eh, tidak dekat begitu ya, tidak ada suami istri tidak ada komunikasi yang dekat, tidak ada relasi yang dekat begitu, tidak ada komunikasi yang jalan dengan baik ya. Tapi ya bersyukur bisa papa mama itu meninggal mereka bersama-sama ya, meskipun sempat papa itu mengalami sakit begitu ya. Oh, lalu kayak kena gula, lalu kemudian demensia atau apa, lalu menuduh ya mama saya itu berselingkuh begitu ya. Lalu pernah terjadi seperti itu ya, sampai papa saya bawa apa itu pisau atau gunting, mama saya takut lari begitu ya. Jadi artinya karena sakit ya. Kalau itu karena udah usia tua sakit, tapi kemudian akhirnya bisa Tuhan menolong, semuanya dapat berjalan dengan baik ya. Bersyukur. Nah, family-family saya, sepupu-sepupu saya itu banyak yang kawin cerai. Ya, anak-anak mereka ini hancur ya. Maksudnya masa depannya ini tidak bisa optimal begitu ya. Jadi ada yang kawin cerai, kawin lagi cerai lagi, kawin lagi cerai lagi. Ada yang seperti itu ya, Bapak Ibu. Bisa dibayangkan anak-anaknya bagaimana. Nah, jawabannya apa Bapak Ibu untuk kita yang sudah menikah ya, ingin meningkatkan pernikahan kita. Mungkin Bapak Ibu sudah sekarang ini seorang diri, Bapak Ibu bisa menolong anak-anak atau orang-orang di gereja atau siapapun. Kita bisa bersama-sama bergandeng tangan untuk meningkatkan kualitas pernikahan dari jemaat Tuhan ya. Kalau pernikahan jemaat Tuhan ini keluarganya kuat, Bapak Ibu, gereja juga akan kuat. Kalau keluarga-keluarga di Indonesia ini kuat, negara ini akan kuat. Tapi kalau keluarganya ini kacau balau, ya, gereja Tuhan juga tidak akan menjadi gereja yang kuat, Bapak Ibu ya. Negara juga tidak menjadi negara yang kuat. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu kita bergandeng tangan bersama-sama untuk bagaimana kita membangun keluarga kita menjadi kuat ya, gereja kita menjadi kuat dengan meningkatkan kualitas pernikahan di keluarga kita, di gereja kita, di orang-orang yang kita tahu ya. Kalau tidak, ya kita akan bertemu dengan banyak masalah ya. Jawabannya adalah sebetulnya adalah menjadi ahli dalam memenuhi kebutuhan pasangan. Maksudnya apa? Maksudnya ya tentu belajar tidak egois ya, belajar mengerti pasangan kita, belajar rela berkorban begitu ya. Jadi oke, di sini di AI ini ada salah ambil gambar Bapak Ibu ya. Apa namanya? Tapi nanti di akan diganti ya. Ini karena ngambilnya pakai AI. Jadi tapi tidak apa-apa. Yang penting isinya ya. Yang penting isinya bukan gambarnya. Yang penting penjelasannya. Hmm, jadi Bapak Ibu dengan saling memenuhi kebutuhan-kebutuhan itulah maka pernikahan ini akan menjadi kuat Bapak Ibu ya. eh, Gambarannya adalah kebutuhan-kebutuhan pria adalah seperti ini ya. Kebutuhan pria itu adalah sexual fulfillment. Ini bukan saja bicara masalah fisik saja, tetapi bicara secara utuh dia boleh merasa kebutuhan seksnya terpenuhi, tetapi dia juga merasa dibutuhkan oleh pasangannya, ya, dibutuhkan oleh pasangannya. Dia bisa memberi kepuasan juga kepada pasangannya. Eh,
Kebutuhan pria yang lain adalah rasa hormat, ya. Rasa hormat, dia butuh dihormati karena ketika dia dihormati itu seperti oksigen yang cukup, Bapak Ibu ya. Jadi kalau istri menghormati suaminya itu oksigen yang cukup. Oksigen yang cukup itu artinya apa? Laki-laki bisa bernafas dengan lega karena oksigennya cukup. Bapak Ibu kalau berada di tempat yang di atas gunung misalnya atau di tempat yang oksigennya sedikit itu untuk narik nafas ini jadi sesek ya, tidak lega begitu. Nah, rasa hormat itu seperti itu ya. Kalau wanita memberikan rasa hormat kepada pria, itu oksigennya cukup sehingga pria itu bernafasnya lega. Tapi ketika dia tidak dihormati, nah di situ dia merasa sesak. Pria merasa sesak. Ada pria-pria yang langsung memukul, ada yang kemudian melakukan hal-hal yang bisa negatif banget ya, mengucapkan kata-kata yang toksik dan lain-lain ya. Eh, Bisa terjadi apa ya, hubungan yang menjadi tidak baik. Lalu dia juga punya kebutuhan merasa dibutuhkan, ya, merasa dibutuhkan. Jadi kalau wanita-wanita itu bisa, istri-istri bisa mengerti ini dan coba memberikan apa yang dibutuhkan, saya memberikan, ya, saya memberikan. Jadi kalau bayangkan keindahannya ya, ketika pria mendapatkan kebutuhannya karena kasih wanita ini kepada Tuhan, dia lakukan ini karena dia mengasihi Tuhan, dia berikan kebutuhan kepada suaminya. Nah, kemudian suaminya pun mengerti bahwa kebutuhan wanita ini adalah kasih sayang, ya. Sorry di sini bukan kasih saying ya, kasih sayang. Kasih sayang itu berupa bentuk affection ya, belayan, ciuman, sentuhan di punggung, pelukan, pegangan tangan yang tidak mengarah kepada seksual ya, hubungan seks, tetapi lebih kepada kasih sayang. Ini kebutuhan wanita. Kebutuhan akan komunikasi, keterbukaan, kejujuran, komitmen terhadap keluarga ya. Tentu ada kebutuhan-kebutuhan yang lain ya, tapi ini gambaran yang diberikan adalah secara sederhana. Kalau pria pun ya setia dengan istrinya ya, tidak berselingkuh ya, memberikan kasih sayang. Yang saya lakukan biasanya istri saya itu suka dengan dikasih minyak punggungnya ya, sebelum tidur atau bangun tidur atau apa. Ya eh, mem- buat saya itu memberikan sentuhan ya, memberikan sentuhan. Nah, memberikan pelukan ya. Nah, jadi itu kalau kita bayangkan Bapak Ibu ya, kalau kita saling memberikan kebutuhan itu, betapa indahnya sebuah pernikahan. Ya, betapa indahnya kita saling memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, satu keindahan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kalau pasangan ini mencari bagaimana aku bisa memberikan kebutuhanmu ya. Kemudian yang satunya juga berpikir bagaimana aku bisa memberikan apa yang kamu butuhkan. Saling memberikan. Contoh Bapak Ibu, dengan anak-anak misalnya ya, dalam keluarga kita saling menolong. Tadi pagi saya mengikuti ada acaranya Bapak Pendeta Stephen Tong yang apa itu meluncurkan sebuah buku baru yang sudah diindonesiakan ya, dari bukunya Johannes Calvin ya, Institutio ya, yang sudah diterjemahkan dari Inggris ke Indonesia. Nah, buku ini buku yang sangat baik, ada ceramah-ceramahnya. Nah, saya ingin datang, tapi saya belum selesaikan ini PowerPoint ini ya. Lalu saya udah kasih materi-materinya, saya minta tolong eh, anak anak perempuan saya beritahu bisa nggak bantu Papa bikinkan PowerPoint-nya ya supaya bisa bagus seperti ini ya. Ini jasa dari anak perempuan saya yang membikinkan buat saya. Nah, lalu dia buatkan. Nah, jadi saya bisa ikut acara
acara ini mulai dari jam 9 lebih tadi sampai jam 12 siang. Buat saya ini acara yang mahal dan sangat berarti dan sangat memberkati ya. Jadi karena ada seseorang yang mendukung. Coba bayangkan kalau misalnya tidak ada, saya tentu tidak berani ikut seminar karena belum selesaikan PowerPoint-nya ya. Materinya saya sudah tuliskan, udah maksudnya masukkan, tapi PowerPoint-nya belum jadi. Ya saya tidak berani. Tapi karena ada saya dibantu, ya anak saya membantu, maka saya berani ikut eh, seminar yang tadi diadakan. Ini sebuah contoh Bapak Ibu ya. Kalau ada pengorbanan ya, suami rela berkorban untuk istrinya, istri rela berkorban untuk suaminya, indah sekali Bapak Ibu ya. Saling ya, para ibu-ibu mengerti ya Bapak Ibu ya. Para ibu-ibu mengerti misalnya orang meskipun sudah eh, apa itu habis menstruasi dia sudah masuk masa menopause misalnya. Kebutuhan seks pria apakah berhenti meskipun istrinya sudah menopause? Enggak. Kebutuhan seksual pria itu terus tetap ada. Nah, tetapi wanita yang meskipun sudah menopause tapi dia tetap melayani kebutuhan seksual suaminya, tentu ini menolong suaminya untuk dia tidak jatuh dalam dosa seks, eh, hubungan tetap dalam pernikahan tetap baik ya. Nah, karena itu memang dibutuhkan istri-istri mau belajar begitu ya, mau mau mengerti ya. Makanya sangat bersyukur kalau ada ibu-ibu ya mau mau terus belajar. Bapak-bapak di sini juga sangat baik sekali mau terus belajar nanti bisa men-sharingkan ke istrinya begitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa terus belajar akhirnya kita bisa terus meningkatkan bagaimana keluarga ini menjadi baik ya. Karena kalau keluarga yang baik kita bisa menjadi anak-anak melihat anak-anak melihat Bapak Ibu ya, anak-anak kita itu melihat papa mama seperti apa ya. Misalnya ketika papanya memberikan pelukan, ciuman sama anaknya ya. Lalu ada mama-mama yang bilang, "Jangan-jangan, malu-malu." Nah, anak akan belajar, oh, bahwa seks itu begitu, itu hubungan suami istri itu begitu. Tapi anak akan belajar bahwa sesuatu seks itu sesuatu yang tabu atau apa begitu ya. Jadi anak akan belajar sesuatu. Tapi kalau bayangkan kalau suami istri ketika suaminya menyatakan perasaannya, pelukannya, ciumannya, tapi kemudian si istri meresponi dengan baik begitu ya. Anak-anak bisa melihat, oh indahnya ya hubungan suami istri ini. Ah, nanti aku kalau menikah, aku mau seperti ini nih, begitu. Jadi anak bisa melihat, belajar di situ dan belajar banyak hal di sana ya. Jadi tentunya kita ingin memberikan gambaran ya. Sebetulnya pernikahan ini indah sekali, Bapak Ibu, membicarakan tentang hubungan Kristus dengan jemaat. Kristus yang mengasihi jemaat. Dia rela mati di atas kayu salib, memberikan pengampunannya, memberikan Roh Kudus, memberikan hadiah rumah di surga, memberikan hidup yang berkelimpahan secara rohani, menjadikan kita anaknya ya. Jadi kasih Kristus begitu habis-habisan buat kita. Kemudian kasih jemaat kepada Kristus pun juga mengasihi Kristus habis-habisan ya. Jemaat belajar taat, belajar percaya, meskipun mungkin hidupnya saat ini menderita, sulit, berat, penuh pergumulan, ya. Keuangan kah, pergumulan relasi kah, pergumulan yang sangat sulit kah, tapi dia mengatakan, Tuhan, aku mengasihimu, aku mentaatimu, meskipun aku nggak melihat doa-doaku dijawab. Ya, ini sebuah iman yang dewasa ya Bapak Ibu ya. Tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya Tuhan, meskipun iman, tetap beriman, meskipun doa-doaku tidak dijawab. Ya, nah itulah iman yang dewasa Bapak Ibu. Yang betapa indahnya jemaat yang seperti itu, yang sungguh-sungguh mentaati Tuhan. Ya, artinya kalau sungguh-sungguh mentaati Tuhan, maka
perceraian tidak akan terjadi, Bapak Ibu ya. Kalau dua orang yang saya ceritakan ada suami istri yang lagi mau bercerai ini, mengurus perceraiannya, tolong doakan supaya tidak terjadi ini ya. Lalu taat kepada Kristus ya. Mau mengubah diri, mau sama-sama mengubah diri masing-masing ya. Mau melihat kesalahan diri dan mau mengubah dan perceraian tidak terjadi. Ini akan memuliakan Tuhan ya, akan memberkati anak-anak mereka ya. Anak-anak mereka tidak akan stres ya. Bagaimana mereka akan studi dengan baik kalau papa mamanya ini mau berpisah, berkelahi, saling bawa senjata tajam mau bunuh-bunuhan. Iya kan, Bapak Ibu bayangkan anak-anak bagaimana mau mau berpikir, mau belajar, mau ini sudah ndak usah belajar-belajaran ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kondisi yang seperti itu ya. Tapi kalau suami istri ya kita saya sendiri pun bukan keluarga yang sempurna ya. Saya mengakui saya membagikan materi-materi di kabel ini untuk mengajar diri saya sendiri. Ya, untuk mengajar diri saya. Jadi saya belajar untuk saya ketika saya membagi ini untuk saya juga mengajar diri saya sendiri supaya saya menjadi keluarga, membangun keluarga yang seperti Tuhan mau. Terus berusaha ya. Meskipun banyak kekurangan di sana sini, saya tahu saya banyak kekurangan karena itu saya terus belajar. Makanya saya bersyukur dengan pelayanan yang saya kerjakan ini ya, yang Tuhan tolong semuanya karena kasih karunia-Nya. Karena ada orang-orang yang mendukung eh, bisa pelayanan ini bisa berjalan mulai dari bulan Juni 2022 sampai sekarang. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Apa yang bisa dilakukan untuk wanita ya dalam hubungan seksual? Wanita dipanggil untuk aktif berpartisipasi di dalam seks. Saya ingat dosen saya, seorang wanita, ketika dia berhubungan seks dengan suaminya sekian lama, lalu suaminya mengajak bicara sama beliau ya. Lalu dia ngomong begini, kalau kamu saya ajak hubungan seksualitas lalu kamu diem saja, tidak meresponi apa-apa, saya nggak bisa mendapatkan kondisi seperti ini, gitu. Saya berharap kamu bisa aktif. Nah, jadi suami itu meminta partisipasi yang aktif dalam hubungan suami istri ini ya. Nah, kemudian kalau itu dikerjakan Bapak Ibu, ini tentu akan memberkati suaminya, ya Bapak Ibu. Lalu kemudian wanita bisa menjadi tertarik dengan kehidupan seksnya, kehidupan seks. Jadi Kak, ada seorang yang bicara di TEDx ya, TEDx itu Google yang adakan begitu. Topik pembicaraannya adalah hubungan seks ya, tentu di dalam pernikahan yang saya maksud, menjadikan hubungan seks ini sebagai hobi favorit. Nah, kalau hobi favorit, Bapak Ibu, tentu orang mau menjadwalkannya, mau dengan sukacita mau melakukannya ya. Jadi artinya eh, tentu pria-pria pun tentu juga perlu belajar berubah ya kalau ada yang kurang baik misalnya ada keluhan dari istri, waduh, suamiku kalau mau berhubungan suami istri tangannya nggak cuci, nggak mandi. Nah, jadi perlu eh, pria-pria ya, termasuk kak saya yang berbicara, ya memperhatikan higienis ya, kehidupan yang bersih, yang baik. Yang lain adalah secara kreatif menyenangkan dia ya. Jadi wanita boleh secara kreatif coba untuk memberikan apa yang menyenangkan pasangan kita. Apapun bentuknya, selama itu tidak merugikan, melanggar ya, tidak tidak sesuatu yang tidak. Pokoknya dua orang boleh punya kesepakatan gitu. Lalu kembangkan persahabatan. Ya. Nanti Bapak Ibu kalau ada
pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam, silakan kita akan berdiskusi tentang hal itu. Nah, untuk pria, tanyakan pendapatnya ya. Jadi tanyakan pendapatnya, eh, memulai banyak percakapan ya. Jadi memulai dialog ya, mengajak ngomong, komunikasi, bisa terbuka, berkomitmen mau mendengarkan, temukan bahasa cintanya. Jadi bahasa cinta pasangan kita ya. Jadi kalau kita mencintai pasangan tapi bahasanya beda, pasangan tidak akan mengerti. Contoh saya dengan istri saya ya, saya bahasa kasihnya sentuhan dan kata-kata. Istri saya bukan itu. Istri saya bahasa kasihnya itu waktu berkualitas dan pelayanan. Nah, ketika saya berikan kata-kata I love you atau kata-kata apa itu tidak menyentuh kebutuhan dia, tidak merasa itu aku merasa dikasihi ya. Tapi kalau saya misalnya ngajak dia pergi ya ke Alfamart, pergi ke makan di satu tempat ya bersama-sama, ada kebersamaan lah. Hal-hal yang sederhana saja itu sudah dia merasakan dikasihi ya. Lalu pelayanan gitu, misalnya saya membantu apa ya, melakukan apa ya. Jadi artinya belajar memberikan apa bahasa cintanya ya itu yang saya berikan. Jadi yang bukan ya tentunya kita coba berbahasa yang sama ya. Kalau kita ketemu orang bahasanya beda juga nggak nyambung ya. Belajar memberikan bahasa cinta yang sama. Nah, pasangan yang istri juga perlu mengerti, misalnya saya bahasa cintanya adalah kata-kata, lalu sentuhan. Kalau dia memberikan itu kepada saya, ya saya merasa dikasihi ya. Jangan sampai yang memberikan itu wanita lain ya, Pak Ibu ya. Itu godaan tentu saya bisa jatuh ya. Jadi kita orang percaya ini tidak ada yang kebal dengan perselingkuhan, dengan seks di luar nikah. Semua bisa jatuh, saya pun bisa jatuh di dalam dosa ini. Jadi saya perlu untuk kita sama-sama berjaga-jaga, sama-sama untuk menjaga diri kita masing-masing dan menjaga keluarga kita ya, supaya ranjang pernikahan ini tetap kudus begitu. Nah, bahasa kasih itu ya ada kata-kata afirmasi, waktu berkualitas, hadiah, tindakan pelayanan, sentuhan fisik ya. Bapak Ibu, apakah tahu bahasa pasangan kita atau bahasa kasih anak-anak kita, bahasa kasih diri kita ya? Kalau belum, Bapak Ibu bisa mendengarkan ya di YouTube juga ada, di kabel tempat kami menaruh materi-materi juga ada tentang bahasa kasih ini pernah dibahas. Bapak Ibu bisa mendengarkannya ya, atau membaca buku bahasa kasih yang dikarang oleh Gary Chapman. Temukan bahasa kasih pasangan kita, coba menunjukkannya pada pasangan, latih pasangan kita juga menggunakan bahasa cinta kita. Nah, bicara tentang saldo bank cinta kita ya. Ini ternyata tentang cinta ini juga berkaitan dengan rekening ya. Kalau kita di rekening di bank itu kita menaruh uang ada 10 juta misalnya ya. Nah, itu bisa diibaratkan hubungan kasih kepada pasangan atau kepada orang lain itu seperti kita menaruh uang di rekeningnya dia. Kalau misalnya saya berbuat kebaikan ya, segala segala hal yang mengasihi dari pasangan saya berikan, itu sama seperti memasukkan nilai uang rekening di rekeningnya dia. Mungkin suatu saat saya akan mengambilnya. Nah, kalau yang saya ambil itu tapi rekening uangnya masih ada, misalnya 10 juta, saya ambil 5 juta, masih ada 5 juta. Tapi kalau diambil 5 juta lagi udah kosong, ambil lagi, sudah tidak ada sesuatu yang bisa diambil. Nah, ini yang menyebabkan masalah ketika pasangan ini sama-sama rekening saldo banknya ini kosong, saldo bank cintanya ini kosong, pasangan ini menuntut, yang satu juga menuntut. Nah, akhirnya yang terjadi adalah
ya terjadilah akhirnya eh, ya ketidakbahagiaan dan lalu arahnya mengarah kepada perpisahan ya Bapak Ibu. Tapi kalau sama-sama saling memberikan kebutuhan dari pasangan diberikan ya, ini menginvestasikan saldo cinta kasih ya pada pasangan satu dengan yang lain. Yang baik dari Kevin Lehman ini adalah mereka pas pergi dalam perjalanan ke luar gitu ya, pasangannya Kevin Lehman kalau saya tidak salah itu dia mengajak pergi ke hotel, mereka berhubungan suami istri di sana. Kalau nanti ditanyakan apa itu namanya, kan keluar uang. Atau nanti ini orang melihat bagaimana ini, kok pergi enggak bawa, misalnya enggak bawa koper atau apa. Nah, jadi ada strategi-strategi khususnya ya. Misalnya jalannya lewat jalan samping apa, sehingga tidak, oh, kalau di Amerika ini konteksnya. Nah, tapi kan itu untuk investasi pernikahan. Nah, sesuatu yang untuk investasi pernikahan menjadi kuat, uang berapapun tidak jadi masalah. Karena kalau sudah terjadi perceraian, Bapak Ibu ya, meskipun orang sangat kaya, sangat sukses, sangat punya apa-apa, tapi kalau udah bercerai, itu tidak ada nilainya, Bapak Ibu ya. Kesuksesan itu dinikmati hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau hubungan itu utuh, suami istri utuh, ya, kalau ada kesuksesan, ada itu dinikmati bersama-sama, jauh lebih indah, ya, Bapak Ibu ya. Jadi artinya kita perlu berani bayar harga mahal untuk membangun pernikahan kita, membangun parenting kita. Jangan sampai kita ini mengalami orang kehancuran pernikahan karena kalau udah begitu bayar harganya jauh lebih mahal. Jadi lebih baik bayar mahal harga sekarang daripada jauh lebih mahal lagi kalau sampai terjadi kerusakan pernikahan atau eh, ini saya tahu sendiri kisah seseorang yang hubungan keluarganya buruk, lalu kemudian ada wanita lain masuk ya mengajak untuk bisnis. Nah, wanita ini kan pria ini tidak dilayani dengan istri sudah lama sekali bisa ranjang begitu. Nah, ada wanita cantik masuk ngajak bisnis ya. Mereka belum tidak ada pertemuan fisik, tidak ada hanya lewat telepon-teleponan, lewat apa investasi ya prianya diminta investasi. Pertama dikasih keuntungan. Wah, dapat cukup banyak uang ya. Tapi kemudian akhirnya ditipu Bapak Ibu ya. Ditipu akhirnya kena miliaran habis ditipu Bapak Ibu. Nah, seperti itulah saya bilang apa istrinya marah-marah aja karena suaminya tertipu uang bermiliar-miliar ya kan. Coba kalau dia itu mau bersama-sama membangun, dia tidak tertipu, kan jauh lebih baik Bapak Ibu ya. Jauh lebih baik kalau seandainya istrinya rela berkorban, seandainya maka ketika ada wanita cantik mau mendekati, karena si prianya sudah dipuaskan di dalam pernikahan itu kebutuhannya air air minum dia sudah dapat, maka ketika ditawari air got ya, air comberan, air yang enggak yang kotor, dia nggak akan minum. Tapi kalau orang haus, ditawari air apapun dia akan minum karena dia haus. Nah, Bapak Ibu, kalau pasangan bisa memberikan, ini berlaku suami istri Bapak Ibu ya. Kalau suami memberikan perhatian ya, memberikan kebutuhan-kebutuhan dari wanitanya, sehingga wanita pun tidak perlu jatuh juga ke dalam eh, perselingkuhan begitu ya. Sama-sama pria juga. Jadi sangat penting sekali. Oke, ini sebenarnya ada topik yang lain yang dimasukkan oleh Kevin Lehman yang kalau bagaimana sih kalau ada kemarahan ya.
pria-pria dipanggil untuk belajar atau wanita juga sama belajar. Ada orang yang menekan, yang sehat adalah mengungkapkan, ya, bukan merepress, ya, menekan yang akhirnya meledak ke dalam, gitu ya, merusak di dalam. Tapi baiknya adalah mengakui, ya, saya marah, saya terluka, saya ini, ya. Jadi belajar men-sharingkan kemarahan-kemarahan itu, ya, saya marah, itu lebih sehat, ya. Jadi sehingga komunikasi itu tetap jalan, ya. Jadi artinya kembali secara seksualitas di dalam eh, eh, di dalam suami istri itu adalah hubungan seks itu, ini kita bicara sebagai orang sudah besar, ya. Kalau buat wanita, buat pria itu, ya, eh, seks itu di dalam vagina, gitu ya. Buat pria itu pikirannya kalau seks itu di dalam vagina, tapi buat wanita, seks itu di luar vagina, begitu. Jadi ini saya mau memberikan satu penggambaran supaya kita lebih jelas. Kalau pria-pria utamakan apa yang di luar kamar tidur kita, ya. Artinya seks berawal dari dapur itu artinya ketika laki-laki mau membantu tugas di dapur, ya, melakukan apapun yang baik. me- Jadi kalau misalnya wanita itu dalam hal seks itu dia butuh waktu yang cukup panjang, ya, untuk persiapan. Kalau laki-laki 40 atau berapa puluh menit dia sudah bisa cepat sekali mengarah kepada kebutuhan itu. Tapi kalau wanita butuh waktu lebih panjang, ya, bisa beberapa jam begitu. Oke, jadi yang ini saya lompati saja. Jadi artinya kemarahan ini belajar mengungkapkan kemarahan secara verbal. Ya, ini sebenarnya topik khusus, ya. Oke, yang lain yang perlu diperhatikan adalah eh, prioritas dalam pernikahan itu adalah relasi suami istri, bukan anak yang lebih utama, ya. Saya melakukan kesalahan ini, ya, mungkin ini saya perlu koreksi. Relasi hubungan kepada anak ini menjadi lebih utama daripada pasangan, sehingga pasangan itu menjadi mengeluh, begitu ya. Jadi saya pikir kita bisa salah di sini, pria-pria bisa lebih atau wanita juga lebih mengutamakan anaknya yang nomor satu, ya, daripada pasangannya. Nah, karena kalau yang terjadi adalah emptiness. Bagaimana kalau setelah anak-anak itu pergi, ya, setelah anak-anak itu tidak ada, suami istri yang tidak terbiasa berelasi dengan baik, ini bisa bercerai, ya, bisa, ini banyak terjadi ketika anak-anak sudah pergi, ini suami istri ini tidak bisa berkomunikasi dan berelasi dengan baik, akhirnya mereka bercerai. Meskipun mereka udah menikah puluhan tahun, ini bisa terjadi demikian. Karena itu belajar pasangan ini perlu mendapat prioritas yang utama. Anak-anak itu nomor dua. Ya, saya bilang, saya lihat ini saya juga ada kelemahan, kesalahan di sini, ya. Saya perlu cepat-cepat memperbaiki dalam hal ini. Nah, ini ada ditutup, ya. Saya tutup dengan sebuah komitmen, 10 komitmen, ya, di dari bukunya Kevin Leman ini ada suatu 10 komitmen yang baik, saya pikir. Komitmen untuk menjadikan saya berkomitmen, saya berkomitmen untuk apa? Kami berkomitmen suami istri, ya, menjadikan cinta sebagai pilihan sehari-hari. Jadi cinta ini sebuah pilihan, bukan hanya emosi saja, tapi kita memilih mengasihi, ya, ketika pasangan sudah tidak lagi memberi apa yang kita butuhkan, ya. Saya punya seorang dosen yang istrinya sakit generatif, ya, otaknya itu makin lama makin eh, mengecil misalnya, ya, lalu tidak bisa memberi kebutuhan-kebutuhannya. Beliau mengatakan sangat mudah sekali, ya, ngomong.
Aku mencintaimu waktu dalam pernikahan ya, suka dan duka, sehat maupun sakit, tapi ketika mempraktekkannya tentu sangat sulit. Di sini ada Ibu Wahyu ya yang pernah mengalami suami sakit kanker, lalu menemani ya untuk kondisi yang begitu itu sangat tidak mudah ya, sangat penuh pengorbanan, tapi tetap dilakukan dengan cinta. Nah, disinilah kalau bayangkan Bapak Ibu ya, kalau pasangan kita dengan istri kita menjadikan cinta sebagai pilihan, lalu menghargai pasangan sebagai karunia dari Tuhan, cepat memaafkan. Ini komitmen ya. Ini kita mau enggak kita mengambil komitmen ini ya untuk membangun pernikahan kita ya. Cepat memaafkan, tidak menyimpan atau mendendam. Saya mengetahui seseorang yang terluka lalu kepahitan, simpen kepahitannya, istrinya juga ikut kena kepahitan itu, lalu meninggal dengan kanker. Dianya sendiri pun mengalami kondisi demensia, Bapak Ibu ya. Jadi ternyata kepahitan itu ya saya tidak bisa menghakimi bahwa karena itu, tapi saya bisa melihat ini bisa membawa dampak buruk kalau kita menyimpan kepahitan, kesalahan orang itu kita tidak cepat memaafkan, itu menghancurkan organ-organ. Yang itu saya yakin itu betul-betul ilmiah ya, bahwa tidak memaafkan itu menghancurkan diri kita sendiri. Lalu kita mau tidak kita komitmen meluangkan waktu satu sama yang lain, ya, berbicara setiap hari ya dengan pasangan kita, pikiran dan emosi tentang pikiran, perasaan kita, menghormatinya di depan umum dan secara pribadi, menghindari penghinaan, tuntutan egois, kata-kata meremehkan. Kadang-kadang ini pasangan tidak sadar ya, udah melakukan hal ini, tidak menghormati di depan orang misalnya. Saya pernah melihat seorang istri yang memukuli suaminya di mall, Bapak Ibu ya. Suaminya tidak bisa tahan balas pukul akhirnya. Bapak Ibu bayangkan ya. Lalu komitmen memahami kebutuhannya secara spesifik apa dari pasangan. Lalu melakukan semua yang kita bisa untuk memastikan pernikahan kita ini membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Lalu komitmen saling mendoakan, mendukung pertumbuhan spiritual. Lalu komitmen menghormati Tuhan satu sama lain melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan. Saya pikir udah selesai. Ya, kita akan mendengarkan lagu sambil rehat dulu. Lalu nanti Bapak Ibu bisa sharingkan, menambahkan, kalau ada pertanyaan, ya. Eh, Pengumumannya adalah nanti mulai bulan Februari akan ada kelas tentang citra diri ini ya, setiap hari Rabu jam 6 sampai jam 8 malam, Bapak Ibu ya. Eh, ada buku-buku yang dibahas ini adalah See Yourself as God See You ya dari Josh McDowell. Lalu ada bukunya The Search for Significance, Robert McGee. Lalu ada Discover Your True Self, itu dari Chip Ingram. Self Esteem itu eh, dari dari orang yang ahli di bidang profesor-profesor ya. Jadi kita akan sama-sama belajar di bulan Februari itu. Jadi Bapak Ibu yang ada kesulitan dalam hal memberi, Bapak Ibu bisa kontak kepada kami ya, akan ada dukungan. Oke, kita akan mendengarkan lagu tentang eh, yang berkaitan dengan materi kita. Sambil boleh istirahat. Oke, oke, ntar Bapak Ibu. Hmm.
bukan hanya kata, bukan sekadar rasa. Hubungan yang sejati dimulai dari komitmen mencintai. Di dapur kita berbagi cerita manis sehari-hari. Di meja makan kita temukan kehangatan yang terjaga aman. Seks bermula dari dapur saat hati kita menyatu. Bukan hanya fisik semata, tapi cinta yang selalu terasa. Dengan kasih, dengan tawa, kita bagikan cinta selamanya. Hormat dan pengertian adalah pondasi hubungan. Pria ingin dihargai, wanita ingin dimengerti. Kita temukan bahasa cinta, afirmasi, hadiah hingga sentuhan mesra. Kita pilih melayani dan memiliki waktu bersama-sama. Cinta tumbuh tanpa jeda. Jadikan pasangan prioritas utama. Jangan biarkan api cinta redup lama. Anak-anak kita adalah harta, tapi cinta suami istri yang jaga semua. Seks bermula dari dapur saat hati kita menyatu. Bukan hanya fisik semata, tapi cinta yang selalu terasa. Dengan kasih, dengan tawa, kita jalani cinta selamanya. Jangan lupa berdoa, bersama Tuhan kita jaga. Kasih Yesus dan pengorbanannya jadi pegangan untuk cinta yang tak tergoyang. Jangan lupa berdoa, bersama Tuhan kita jaga. Kasih Yesus dan pengorbanannya jadi pegangan untuk cinta yang tak tergoyahkan. Materi ini saya buat dari ChatGPT, lalu saya perbaiki atau tambahkan pakai lewat Suno ya. Nah, Bapak Ibu yang ingin untuk menambahkan, bertanya, silakan saya beri kesempatan untuk kita saling memberkati ya. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan, ingin bertanya, ya di sini kita saling belajar satu dengan yang lain. Silakan kalau ada. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, ingin bertanya ya? Eh, Silakan kalau ada yang ingin memperlengkapi ya, ingin doakan saja kalau Tuhan mengendaki bulan Maret akan ada sexual discipleship ya. Jadi kita akan bicara itu lebih dalam, lebih terbuka lagi, lebih lengkap lagi ya. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, ingin atau ingin bertanya silakan, atau ingin men-sharingkan sesuatu silakan. Apakah ada Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang ingin apa itu ingin eh, berdiskusi ya, men-sharingkan, bertanya, silakan ya. Saya beri waktu kesempatannya. Terima kasih ya, Pak Jason. Apakah ada yang lain yang ingin memberikan
Tambahan? Oke. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kita akan tutup. eh oke ya, lebih memahami kebutuhan istri, bahasa kasih. Ya, oke. Ada yang ingin menambahkan? Ingin bertanya? Boleh, silakan. Oke, ini bisa unmute kalau mau. Ada? Oke, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir, sudah menjadi berkat. Bapak Ibu yang mau mendukung kami, boleh mendukung di dalam doa, dana, dan daya ya, supaya kita memperkuat keluarga-keluarga yang ada, yang ada di Tuhan ingin pakai kita jangkau sejauh mana ya. Kita lakukan yang kita bisa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah eh, ber- bersama-sama berpartisipasi. Mari kita akan tutup di dalam doa. Bapak di dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dengan materi ini. Terima kasih untuk ada orang-orang yang sudah membuat buku yang kami bisa pelajari bersama-sama, kami boleh belajar bersama-sama. Tuhan mampukan kami melakukan apa yang kami telah mengerti, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah kami, bila Roh Kudus yang menolong kami melakukan kebenaran-kebenaran ini, supaya kebenaran-kebenaran ini menyelamatkan keluarga kami, membuat kekristenan menjadi berkat, keluarga kami menjadi berkat di gereja, di masyarakat, karena kami membangun keluarga yang baik, keluarga yang dapat menjadi saksi, dan anak-anak pun kami rindu mereka dapat melihat bagaimana berkeluarga yang baik itu, ya, gambaran Kristus dengan jemaat yang saling mengasihi, saling bersatu, saling menopang, biar anak-anak boleh melihat gambaran Kristus yang mengasihi jemaatnya dan jemaat yang menghormati Kristus ada dalam hubungan kami. Segala puji buat Tuhan, Tuhan memberkati setiap kami, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus, kuasa, urapan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita secara perekonomian, secara hikmat, dan segala hal yang dibutuhkan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan bisnis kita, segala kebutuhan-kebutuhan kita yang kita miliki. Tuhan mencukupkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin.